Itu kasihan tidak begitu mengetahui sebab dia kan selalu keluar hanya waktu antar, memang dia yang antar yang membuktikan bahwa istri saya bukan sakit berat waktu bawa ke rumah sakit, hanya rasa sakit sedikit saja dan mengambil obat. Sampai di rumah sakit pagi itu langsung dikasih infus campur obat 2 macam. Dia tanpa pemberitahuan sama saya bahwa itu obat apa, langsung taruh. Setelah malam, perut saya, istri saya mulai besar. Cuma besar biasa, mungkin masuk angin, tapi ini keras. Tengah malam sampai besok pagi sudah makin besar dan keras. Hari kedua, dokter ahli tidak ada. Hanya ada perawat-perawat dan dokter pembantu. Dibiarkan waktu hari pertama. Hari kedua, dokter ahli pun saya tanya, mana istri saya punya perut sudah besar. Dokter ahli bilangnya hari Sabtu tidak masuk, ada acara. Ini hari kedua, hari Minggu. Tidak datang juga dokter ahli si Katrin. Dia ada acara. Perut sudah membesar, saya tanya dokter lain-lain, saya marah. Kenapa begini dibiarkan makin membesar perut saya? Dan tidak pernah dari dulu ada begitu. Tahun lalunya ada masuk sakit perut hanya sedikit, diobat oleh dokter Dovia, langsung sembuh, obatnya betul bagus. Setelah dokter Katrin, dia kasih obat yang tidak tentu. Buktinya perut jadi besar. Hari ketiga, saya mulai marah-marah mengamuk di dokter jaga. Orang bilang paksa pasang selang. Saya kata istri tidak mau karena sakit. Akhirnya dokter Katrin hari ketiga hari baru datang pagi. Saya tanya ke dia, bagaimana mentangannya? Sudah berat saya punya istri. Dia bilang saya hari Sabtu, hari Minggu tidak datang, baru ini hari datang hari ketiga. Sudah berat baru datang sebenarnya dokter. Sekarang dokter bagaimana tindakan? Dia bilang pasang selang. Saya bilang pasang selang tanggung jawab boleh sembuh. Dia bilang pasang selang pasti sembuh. Banyak orang saya pakai ini sembuh. Saya bilang boleh jamin, saya jamin. Dokter jamin. Jadi pasang. Setelah pasang bukan lebih berat, lebih tidak sadar saya punya istri, lebih berat. Dia bilang jangan makan, jangan minum. Orang saya punya istri mengeluh-mengeluh sudah lapar, sudah haus. Dia larang jangan makan, jangan minum. Jadi akhirnya sore dia cek saya punya istri tidak mampu, dia terus kasih suruh rujuk ke kandung. Jadi dia punya bicara bahwa pasti sembuh dan obat ini bagus, kosong, lebih berat. Sudah berat, baru dia tolak pindah ke ini kandung. Itu di mana dokter punya tanggung jawab itu? Dia tidak kontrol hari pertama, hari kedua, lebih sakit lebih berat, dia tidak ganti obat, dia tidak cek. Hari ketiga, tambah itu terus obat, pagi tengah hari malam. Dia tidak kontrol bahwa obat ini bikin dia sakit. Belum pernah saya punya istri sakit begitu. Jadi itu kemudian yang berapa hari kemudian ibu berapa lama di rumah hari sakit? Tiga hari di rumah sakit. 3 hari. Hari ketiga langsung meninggal. Nanti sudah berat dia suruh pindah ke kandung. Kandung. Sini. Begitu. Karena ini udah dengan kenal Pak kita. Begitu. Biasa Joko orang di dalam pengadilan. jadi masuk rumah sakit tanggal berapa Di Pak? dalam pertama. Masuk rumah sakit tanggal 30 Maret. Baru serahkan Joko Majelis Hakim. 3 hari di rumah 3 sakit. hari. Tanggal 1 Maret Gitu. malam Kita model meninggal. begini kode saja. Jam 9 malam. Dan jaksa terhadap. Ada yang mau ditambahkan? Saksi tadi sudah cukup baik, bagus ya, karena dia sudah memberikan keterangan, tapi nanti ada kejutan di saksi berikutnya. Saksi berikut pasti ada kejutan tentang diagnosa maupun SOP-nya rumah sakit. Nanti tolong buktikan di saksi berikut. Pasti ada kejutan. Dan untuk membuktikan bahwa rumah sakit itu salah atau betul, kami minta mau diotopsi supaya boleh lihat tuh di badan itu karena penyakit atau karena obat. Kami sudah laporkan ke Polda dan sementara proses untuk pidana. Begitu. Tergugat satu yaitu Dr. Catherine dan yang kedua adalah pimpinan rumah sakit ODSK. Terus terkait dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, kami mendengar sendiri bahwa yang pertama, dia tidak mengetahui dari penanganan di rumah sakit sampai almarhum menghembuskan nafas. Dia hanya sempat antar pada tanggal 30 Maret itu sampai 1 jam kemudian dia minta pamit pada saat almarhumah lagi di tempat pemeriksaan. Jadi sepanjang kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pihak rumah sakit
terhadap almarhum sampai menghembuskan nafas, itu sama sekali dia tidak tahu apa-apa. Nah, peristiwa dari awal tanggal 30 Maret sampai 1 April itu penggugat tuangkan dalam gugatan. Dan seharusnya penggugat harus buktikan itu di dalam pengadilan, baik itu dengan bukti surat maupun saksi. Dan tadi saksi yang bernama Jeffrey Moninge telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi yang sempat tinggal bersama-sama dengan penggugat, pengakuan dari penggugat kepada saksi bahwa kurang lebih 13 tahun penggugat ini merawat sendiri terhadap almarhumah, mengangkat, memberikan makan, memandikan secara mandiri. Nah, kesimpulannya bahwa almarhumah ini lagi dalam keadaan sakit dan setiap hari menurut saksi dia minum obat. Itu. Nah, berkaitan dengan gugatan mereka masuk di rumah sakit pada tanggal 30 Maret itu dengan keluhan sakit perut dan susah buang air besar atau BAB. Itu hari tanggal 30 masuk terakhir. Sementara di bulan-bulan dan tahun sebelumnya sudah berulang kali masuk, apakah itu kontrol maupun nginap. Pada tanggal 23 itu tahun 2023 mereka tuangkan dalam gugatan itu almarhumah juga sempat nginap di rumah sakit. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit atau tergugat 1 maupun tergugat 2 sudah sesuai dengan protokol. Mereka memberikan pelayanan secara maksimal. Kemudian almarhumah juga sudah umurnya sudah tua. Baru kemudian ada ternyata diagnosanya itu ada semacam gejala tumor. Terus kalau penggugat mau dikatakan bahwa ini ada pembiaran dan apa semua pelayanan tidak prima, itu tidak benar, ya. Terima kasih. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, duduk.